warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Di antara salah satu fenomena alam yang sekarang sedang kita alami dan yang sekarang sedang kita rasakan serta menjadi beban kehidupan kita semua adalah musim kemarau yang sudah cukup
hujan-hujan dan lain sebagainya. Tetapi pada kenyataannya memang kita harus berpikir secara jernih, harus merenung secara dalam agar kita menjadi hamba-hamba yang pandai mengambil pelajaran. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat. Ketika kita menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antaranya adalah kemarau yang menerpa kehidupan kita. Maka mari sama-sama kita niatkan diri kita berhusnuzon billah, berbaik sangka kepada Allah sebagai bukti bahwa kita menggunakan akal pikiran kita dengan sebaik-baiknya. Ada 3 pelajaran yang kita bisa ambil dari peristiwa kemarau yang menerpa kehidupan kita hingga saat ini. Yang pertama, bahwa apa yang terjadi dalam ujian yang Allah berikan semata-mata adalah karena perbuatan kita sendiri, karena perbuatan manusia yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, entah keluarga kita, entah tetangga kita, yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, yudhiquhum ba'da alladhi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah terjadi kerusakan di daratan dan di lautan karena ulah tangan manusia. Aku memberikan ujian seperti itu supaya mereka sadar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Ar-Rum ayat 41. Artinya kita harus mawas diri. Jangan-jangan kemarau yang datang adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita harus meningkatkan ketakwaan, melaksanakan perintah Allah dengan sungguh-sungguh dan menjauhi larangan-larangan. Inilah barangkali yang harus menjadi catatan diri kita, betapa pentingnya kita mengenal diri, mengenal Allah Subhanahu wa taala lewat fenomena alam yang terjadi di antaranya dalam kemarau. Pelajaran yang kedua dari peristiwa kemarau adalah bahwa bumi yang begitu subur ternyata ketika tidak disirami air menjadi gersang. Sama gersangnya dengan hati kita, hati manusia. Manakala tidak disirami dengan cahaya ilahi, dengan hidayah, dengan tausiah, maka akan mengalami kegersangan seperti layaknya bumi yang kita hadapi saat ini lewat kemarau. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimahullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 71, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah aw asyaddu qaswa." Sesungguhnya hati manusia itu akan menjadi keras ketika menerima hidayah, akan menjadi tidak mau menerima nasihat, akan tidak mau menerima arahan-arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah, seperti batu yang keras, seperti tanah yang keras yang tidak mau menerima akan hujan. Aw asyaddu qaswa, bahkan bisa jadi lebih keras lagi. Masih ada di antara manusia saat ini. Mudah-mudahan kita orang-orang yang beriman disadarkan agar kita tidak memiliki hati yang membatu, yang tidak mau menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Rasulullah SAW menggambarkan bahwa ibarat air dan bumi. Air yang berasal dari langit dan namanya hujan. Bumi yang menerima air hujan diterima dalam 3 bentuk. Yang pertama adalah bahwa bumi menerima air hujan dengan cara menyerap air tersebut memasuki pori-pori bumi yang ada di seluruh penjuru dunia, sehingga bisa hidup tanaman, sehingga bisa meminum minuman apa yang dilakukan oleh para binatang, hewan ternak dan lain sebagainya. Yang kedua, kata Rasulullah, ada air yang turun ke bumi, air itu berkumpul kemudian menjadi satu sehingga terbentuklah sumur-sumur di setiap rumah orang. Setiap rumah orang yang membutuhkannya, sumur-sumur itulah yang akan memberikan minum kepada manusia-manusia yang ada di sekitarnya. Ada air yang tidak mengalir, yang mengalir dari langit, dari hujan, kemudian air tersebut tidak terserap ke bumi, tidak
Yang menyedihkan adalah ada orang yang menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak pernah sampai ke dalam hatinya. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri kembali, sehingga kemudian menyebabkan dirinya menjadi orang-orang yang tidak berdaya dalam menerima hidayah tersebut. Inilah gambaran kehidupan manusia yang terjadi saat ini. Ma'asyiral muslimin, jemaah rahmatullah. Mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita sudah dianjurkan untuk sholat istisqa agar kita menjadi orang-orang yang diberikan kemurahan oleh Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan, memohon hidayah, memohon rahmatnya dari Allah Subhanahu wa taala agar turunkan hujan, karena hujan menjadi penyejuk kehidupan kita, karena hujan juga air merupakan bagian daripada kehidupan kita yang tidak mungkin kita tinggalkan begitu saja. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah kepada kita semua, menjadi orang-orang yang pandai untuk bersyukur kepadanya dengan senantiasa meningkatkan ketaatan, ketakwaan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril mu'minina wal muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu